Dan selamat sore dan selamat datang teman-teman, selamat bergabung pada acara Forum Metamind, di mana acara ini merupakan acara untuk komunitas Metamind dan isinya macam-macam ya. Namun yang jelas saya selalu ingin materi yang dibahas adalah yang applicable, yang bisa ada assessment buat diri sendiri. Dan biasanya pada acara Forum Metamind saya selalu minta siapkan pensil dan kertas gitu ya. Mudah-mudahan kali ini juga siapin pensil dan kertas. Nah, Forum Metamind ini merupakan salah satu bentuk dari sharing kepada seluruh komunitas Metamind yang bergabung dalam Forum Metamind, ada WhatsApp grupnya. Dan juga bagi yang belum bergabung, biasanya akan masuk dulu register di WhatsApp group yang kecil dulu, yaitu yang WhatsApp group Forum Metamind Januari. Materi kami adalah sesuai dengan visi dari Metamind itu sendiri, yaitu to bring out the best of people. Jadi bahasan kami selalu adalah tentang manusia, tentang people development, bagaimana kita sebagai manusia mengembangkan diri. Mengembangkan diri bukan dari sisi badan ya, makin ikut makin gemuk gitu, tapi juga adalah dari sisi bagaimana kita mengembangkan mindset kita. Jadi people development ada tentang mengembangkan mindset diri dan juga mengembangkan mindset orang lain melalui coaching. Metamind sendiri sudah 20 tahun, jadi kami baru saja merayakan ulang tahun Metamind tanggal 8 Januari lalu. Nggak tanggung-tanggung usianya udah 20 ternyata. Jadi saya langsung lihat foto saya, Mariani yang dulu sama yang sekarang, waduh udah beda jauh gitu ya. Dan tentunya juga teman-teman seperjalanan dari tahun 2003, 2004 sampai saat ini, kami sempat kumpul-kumpul berbagai angkatan. So, semua yang bergabung dalam Metamind adalah yang tertarik dengan people development, baik untuk diri maupun orang lain. Nah, malam ini topiknya adalah cerdas versus pintar, teman-teman. Saat teman-teman membaca judul ini, kira-kira apa yang kepikiran nih, teman-teman? Boleh dong saya minta tangannya aktif ketik di chat room ya. Saat kepikiran saat membaca cerdas versus pintar, apa nih yang kepikiran dalam pikiran teman-teman nih? Ayo boleh tolong diketik di chat supaya saya bisa membaca sedikit kira-kira apa yang kepikiran nih. Tulis di chat apa yang kepikiran ya waktu saya tulis cerdas versus pintar. Apakah ini tentang IQ atau tentang apa? Nah, silakan teman-teman diketik nih. Siapa yang memulai duluan di tempat chat untuk ketika membaca judulnya apa yang kepikiran? Ayo silakan. Silakan. Saya tunggu di ruang chat-nya. Apa yang kepikiran ya? Atau hanya ngikut aja nih? Ayo Bu Yusti, apa yang kepikiran? Ayo Bu Della, apa yang kepikiran? Oke. Pak Ebes mengatakan cerdas mengapa ya? Ayo cerdas bisa menghadapi masalah kehidupan, pintar hanya IQ di kelas. Wah, orang kerja, orang cerdas, beda dengan orang pintar. Wah, cerdas itu kreatif, pintar itu IQ. Orang cerdas sudah pasti pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Cerdas mampu mengelola bahasa. Oke, pintar berakal, cerdas, intelijen. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi, saya ingin ceritakan asal muasalnya kok mendadak saya kepikiran mau mengadakan topik yang seperti ini. Dari Fakultas Kehidupan, teman-teman. Fakultas Kehidupan di mana akhir tahun nih ya, kita kan kumpul dengan teman, kumpul dengan keluarga. Dan sebenarnya bukan akhir tahun, sepanjang kehidupan kita berkumpul dengan banyak orang. Dan pernah nggak sih kita nyimak selama kita berkumpul ini apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan? Nah, jadi ceritanya di November, Desember ini banyak ngumpul nih sama teman, banyak ngumpul nih sama saudara gitu ya. Lalu kemudian saya lihat ketika orang berkumpul, yang dikatakan itu beda fakta dengan persepsi gitu loh. Gosipin orang atau ceritain satu kejadian lalu dibuat drama.
Wah, iya memang begitu. Kalau dia begini pasti begitu. Dan bercerita antara data, lalu gosip, lalu kemudian negative thinking, prasangka. Teman-teman sering begitu nggak sih ketemu begitu? Pernahkah begitu? Nah, ketika mulai menceritakan tentang prasangka, mulai menceritakan, oh dia telat datang, pasti dia tuh sengaja tuh telat, memang orangnya begitu, dan kemudian dibuatlah drama gitu ya. So saya dengan hal-hal yang sifatnya drama gitu ya, hal-hal yang sifatnya asik buat cerita, tapi nggak asik buat hidup. Apalagi kemudian banyak juga yang suka dengan cerita mental health. Wah, ya nih gue kayaknya capek nih secara mental nih. Lalu mulai menceritakan berbagai masalah dalam hidupnya. Yang kadang-kadang saya mikir, masalah itu sebenarnya ada atau enggak sih? Kadang-kadang saya mikir, beneran enggak sih? Jangan-jangan masalahnya hanya kecil, tapi kemudian dibuat menjadi gede gitu ya. Sehingga dari situ saya mulai berpikir bahwa tanpa sadar, kita ini sering hidup dengan hal-hal yang nggak penting. Tanpa sadar, kita berdampingan dengan data-data yang spam. Spam itu apa sih? Sampah ya. Spam itu hoax ya. Dan tanpa sadar, kita malah senang hidup dengan itu. Dan akhirnya kita nggak kemana-mana. Kita ngomong soal akhir tahun, kita ngomong soal resolusi, kita ngomong soal evaluasi. Tapi ternyata kita berevaluasi dalam hal yang tidak menyenangkan. That's why itulah kemudian keluar satu pemikiran saya, sebenarnya banyak orang pinter, tapi kurang cerdas ya saya pikir. Nah, dari situ saya tertarik dan kemudian ingin mengajak teman-teman untuk membahas di awal tahun 2023 ini, kita mulai melihat kita ini sebenarnya pintar atau cerdas. Karena saya ingin mengajak kita semua supaya lebih hidup lagi, lebih berkualitas lagi. Jadi itu awal mulanya mengapa saya buat topik berjudul cerdas dan pintar, dan di luar biasanya kan ada pembicara-pembicara yang lain. Kali ini saya khusus mau bicara sendiri gitu ya, supaya kita bisa membahas dari hulu sampai hilir. Dan saya juga mengajak teman-teman, bagi teman-teman ada yang merasa, iya nih gue selama ini hidup dengan banyak yang saya merasa kurang cerdas nih. Atau ada yang bilang, Bu Mar, sebenarnya saya ini pintar atau cerdas ya, karena silakan kita bisa konsultasi langsung ya, singkat tapinya dalam sesi singkat sampai jam 9 malam hari ini teman-teman. Jadi agenda kita hari ini adalah mengajak kita semua untuk menengok apa bedanya pintar dengan cerdas, untuk melihat apakah selama ini kita pintar atau cerdas, dan kemudian nanti akan diakhiri dengan self assessment. Jadi teman-teman mengakses diri, sebenarnya saya udah pintar atau belum ya? Saya udah cerdas atau belum ya? Saya sudah pintar atau belum? Jadi 3 agenda kita, apa beda pintar dengan cerdas? Lalu 2 ya agenda ya, apa beda pintar dengan cerdas? Lalu apa kriteria-kriteria untuk menjadi cerdas, dan kemudian self-assessment. Cocok untuk teman-teman semua yang hadir di sini? Kalau cocok kasih jempol dong biar saya tahu. Biar saya tahu cocok. Oh, cocok kata. Cocok, masih di jalan. Silakan, ada Pak Yos di sini rupanya. Mana dong jempolnya? Mana dong jempolnya? Biar semangatlah saya. Oke. Oh, saya Ibu Yos, maaf. Nah, oke, jempolnya dong. Dan kalau boleh, walaupun suaranya mute, wajahnya dong, wajahnya. Memang kalau di forum Metamen, kalau ngeliat wajah kayaknya nggak seru, nggak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang saya bingung gitu loh. Kalau nggak ada wajah, saya bingung yang di balik layar ngerti atau enggak ya. Yang di balik layar tertarik atau enggak ya, lagi ngantuk atau enggak ya, gitu. Jadi kalau lihat wajahnya kan saya tahu mau saya ajak ketawa atau saya mau ajak lebih serius lagi. Tak kenal maka tak sayang. Makanya saya bilang, ini wajahku, mana wajahmu gitu ya. Ayo mari tunggu wajah-wajahnya. Yang belum mandi nggak apa-apa.
Yang belum dandan nggak apa-apa, silakan. Dan saya lihat ada Bu Yos mengangkat tangan. Bu Yos mau menyampaikan sesuatu, Bu Yos? Oh, tidak ya. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, selain wajah, nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, tolong angkat tangan di reaction ya. Di reaction sehingga kalau ada yang mau bertanya, saya tahu. Biasanya kalau banyak yang bertanya, antriannya tuh ketahuan dari reaction itu. Ya, iya Bu, yang masih di mobil dimaklumin, yang di mobil kalau lagi nyetir dilarang apa ya, nanti jadi nonton video malah deg-degan ya. Tapi kalau yang udah terbiasa silakan. Oke. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Morgan dan juga untuk Chris. Kayaknya Citra deh dulu. Chris ya namanya ya. Citra Bu sama itu Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Dan senang sekali bertemu lagi dengan Pak Pedi. Halo Pak Pedi, kemana aja? Beda nih Pak Pedi sekarang, Ada Pak. aja. Hah? Beda di kacamata ya, Bu. Beda di kacamata dan kayaknya kameranya udah beda nih. Biasanya kan kameranya kelihatan ini sekarang udah jelas gitu wajahnya. Oh iya. Aku masih masih ingat loh Pak. Ya, senang sekali bisa bergabung dan juga Bu Chani, salam. Kayaknya udah pernah deh Bu Chani salam bertemu kembali Bu Chani. Salam bertemu kembali Bu. Salam bertemu kembali. Dan juga ada Pak Hasan di balik layar, ada Bu Mani. Kayaknya aku kenal deh. Ayo Bu, tampilkan wajah Bu Mani juga udah lama ya. Dan juga ada Bu Lisi. Ayo Bu Lisi, mana wajahmu? Ada Pak Ebes dan juga Bu Della. Oke, ada Pak Bas. Selamat datang Pak Bas. Sebenarnya Pak Bas akan menjadi moderator hari ini Pak, teman-teman. Tapi yang bersangkutan kena macet di jalan. Jadi kita minta moderate dari mobil aja ya. Moderatornya telat gitu loh. Baiklah. Ya Pak Hamdani masih di jalan, enggak apa-apa. Tapi aktif ya Pak Hamdani ya. Oke lah. Baik. Kalau di grup sih sepertinya ada 60-an atau berapa puluh orang ya hari ini ya Sin ya. Mudah-mudahan nanti semua sempat ada berapa orang sih yang bergabung di WhatsApp grup? Ada 70-an Bu. 70-an ya. Oke, baiklah. Nah, so teman-teman siap untuk mulai? Oke, Pak Aji, selamat datang. Akhirnya ketemu. Wah. Oh ya, bersyukur sekali. Ini saat ini saya sedang mudik. Mohon maaf ini jadi di rumah neneknya. Neneknya Anak-anak. Sopo. Oh, neneknya anak-anak. Iya. Pasti. Nanti aku kenalan sama istrinya ya, Pak Aji. Wah. Baik. Udah lama nggak ketemu. Baik, teman-teman. Kita mulai dengan cerdas dan pintar. Kalau tadi saya sudah menjelaskan latar belakang tentang cerdas dan pintar, teman-teman sering ngalamin nggak sih? Ayo, yang baru datang bingung Pak Aji. Pernah nggak ya? Ayo, teman-teman, pernah nggak ngalamin bahwa kita sering berkumpul dengan orang dan orang-orang banyak menceritakan hal yang sifatnya gosip, hal-hal yang sifatnya nggak jelas, tapi dibuat drama. Lalu drama itu diceritain lagi entah berapa waktu yang terbuang dan kemudian dianggap nyata, lalu kemudian diketawain bareng atau ditangisin bareng. Kayaknya emosi udah kebawa kemana-mana, padahal itu hanya spam gitu ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu teman-teman? Pernah? Pak Teddy pernah? Bu Citra pernah? Citra, ya betul ya. Ya pernah Cit, mau kehaluan ya Bu. Iya, jadi halusinasi maksudnya Bu Rina. Oke. Cit kayaknya mau sharing nih Cit. Pengalamannya gimana tuh Cit dengan hal begini nih Cit? Yang lain dulu Bu, boleh Bu, nanti saya menyusul. Oh, kirain tadi mau ngomong gitu loh. Oke, ada yang mau sharing yang pernah ngalamin seperti itu? Saya mau baca di ruang chat. Oh, rata-rata mengatakan lagi nyetir, lagi ini. Oke, baiklah. Tidak ada yang mau sharing? Ya, Bu Sumarni, betul ya. Aku manggilnya nggak salah kan? Oke, baiklah. Nah, kalau tidak ada, maka saya akan sharingkan infokus lagi. Saya akan sharingkan slide-nya.
Dan teman-teman, acara ini direkam, nanti rekamannya teman-teman bisa ambil di website Metamind, dan juga PDF-nya nanti itu akan diberikan juga. Jadi tidak perlu sibuk motret, yang penting adalah teman-teman memahaminya, lalu mikirin, gue begitu enggak ya, gitu ya. Dan kalau iya, ayo segera mikirin, gimana nih cara jalan keluarnya, supaya makin cerdas. Pintar boleh, tapi juga perlu menjadi cerdas. Saya penasaran nih, teman-teman. Teman-teman lebih ingin cerdas atau ingin lebih pintar? Coba, boleh tolong diketik nggak? Bisa ngomong sendiri, nggak ada yang ngisi, jadi diketik aja. Pengen cerdas atau pengen pintar? Coba saya mau lihat di chatnya. Coba, Sin tolong bantuin saya. Cerdas, cerdas, cerdas dong. Waduh, cerdas, wih, cerdas. Banyak juga. Kok nggak ada yang mau pintar? Oh, dua-duanya. Cerdas dan pintar, Pak Denny mau dua-duanya. Ada yang mau lebih lagi. So, kalau melihat pilihannya, oh ada yang mau cerdas dan pintar gitu ya, baiklah. Iya, mau dua-duanya. Saya juga mau dua-duanya. Tapi kalau pilih salah satu, mana yang dipilih? So, saya akan men-sharekan screen saya. Seperti biasa, wah cerdas kata Bu Imelda. Mari kita lihat. Teman-teman sudah lihat screen saya? Kasih jempolnya dong kalau udah. Saya suka. Udah? Oke. Belum ya? Sudah? Kasih jempol kalau sudah? Oke, baik, sip. So, ini adalah logo Metamind dan kemudian ini adalah flyernya. Pastikan semua tidak salah kelas ya tentang cerdas dan pintar. Dan kemudian ketika saya minta memilih cerdas atau pintar, maka biasanya rata-rata akan memilih cerdas. Nah, tahukah teman-teman apa bedanya antara cerdas dengan pintar? Nah, apa bedanya cerdas dengan pintar? Maka seperti cerita saya tadi, background saya mengadakan kelas ini karena pengalaman melihat teman-teman banyak yang pintar tapi kurang cerdas gitu ya, menurut saya loh, menurut saya. Maka saya pun mulai mencari nih, googling nih antara cerdas dan pintar. Tujuan utama saya adalah mau mengambil Wikipedia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih cerdas, apa sih pintar? Ternyata di Google banyak sekali membahas artikel tentang cerdas dan pintar gitu loh. Nah, piye nih Pak Aji? Wah, udah banyak yang bahas nih gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah saya ambil dari, ada penulis di Gramedia, nanti di bawahnya ada linknya. Jadi saya berikan link. Definisi-definisi ini saya ambil dari dua sumber. Nah, yang pertama adalah dari KBB. Apa itu pintar? Pintar itu pandai, cakap. Cakap itu terampil melakukan sesuatu. Cerdik, banyak akal. Saya langsung kebayangan si kancil anak nakal. Masih ingat nggak kancil? Kalau kancil kan katanya cerdik ya. Dan juga mahir melakukan sesuatu. Ini menurut KBBI. Sedangkan kalau menurut penulisan dari siapa, aku lali, pokoknya nanti lihat di linknya aja, dia mengatakan bahwa pintar adalah kualitas yang datang dari bentuk pembelajaran yang diserap dan diadopsi sebagai bentuk perilaku yang dipelajari. Artinya orang pintar kalau sudah belajar, dan itu biasanya pintar dari keilmuan. Ya, jadi dia belajar, dia mempelajarinya, kemudian dia cerdik menangkapnya, kemudian dia jadi pintar untuk melakukannya. Jadi hasil adopsi. Itu pintar. Lalu kemudian ada, kalau dari apa itu cerdas? Nah, cerdas kemudian saya lihat dari KBBI, ini sempurna perkembangan akal budinya. Wah, denger sempurna aja seneng kok ya. Sopo yang nggak pengen jadi sempurna kan ya, Pak Aji ya, Pak Teddy ya, pengen jadi sempurna. So, sempurna perkembangan akal budinya. Lihat di sini bukan hanya akal, tapi budi. Si Budi nggak ada kan di sini, ada peserta yang namanya Budi. Mohon maaf loh ya, tak pinjem-pinjem namanya loh ya. Jadi akal budinya untuk berpikir, mengerti. Jadi tajam pikirannya. Wah, kita perlu mengukur tajam atau enggak nih pikiran kita. Ingat di sini adalah pikiran. Ya, pikiran. Bukan hasil pembelajaran atau perilaku, tapi pikiran ini menarik nih. Lalu yang kedua adalah sempurna pertumbuhan tubuhnya, sehat, kuat. Nah, itu menurut KBBI. Dan menurut tulisan di Gramedia tadi,
mengatakan bahwa cerdas adalah bentuk kemampuan dalam rangka mendapatkan serta menerapkan beberapa hal seperti pengetahuan, informasi, serta keterampilan. Jadi di sini bedanya apa ya teman-teman? Ada yang mau ngasih tahu saya bedanya apa ini? Kalau udah begini bedanya apa? Kira-kira bedanya apa kalau udah begitu? Lihat dari dua ini apa? Ayo, kalau udah lihat definisi ini, maunya cerdas atau pintar? Ayo, hari ini kok pada diam semua ya? Banyak teman baru yang belum kenal. Ayo Pak Haji, ngomong Pak Haji. Ayo Bu Sumarni ngomong. Nodong ya saya. Enak mana, cerdas atau pintar nih? Kalau lihat dari definisi ini, cerdas. Cerdas. Apa Cerdas, alasannya? ya. Cerdas. Cerdas itu menurut saya kalau tagline-nya kan cerdas belum tentu pintar, pintar belum tentu cerdas ya. Tapi kalau saya punya pendapat kalau cerdas itu pintar terlebih dahulu, kemudian dia bisa memberikan sesuatu yang lebih dari orang yang pintar, seperti itu sih. Oke, jadi sedikit di atas pintar gitu ya. Sedikit di atas pintar. Oke. Baiklah. Teman yang lain mungkin ada yang memberikan pendapatnya kalau lihat dari dua definisi ini. Ayo dong, ayo. Aktif. Silakan. Pak Teddy nggak perlu ragu-ragu ya, Pak. Sampaikan aja ya, Pak. Hehehe, aku nodong. Gimana kalau menurut Pak Teddy? Atau pada teman-teman di balik layar? Pak Teddy mau menyampaikan, Pak? Enggak dulu. Belum, Bu, belum. Belum ya. Oke. Baiklah. So, di sini yang menarik adalah saya nggak tampilkan di sini ya. Kalau teman-teman mau tahu nanti tinggal diambil di link yang ini. Ini ada linknya KBBI dan juga Kemendikbud dan juga dari Gramedia ini. Yang Gramedia mengatakan bahwa cerdas itu bawaan lahir. Benar nggak sih cerdas itu bawaan lahir? Cerdas itu menunjuk dia mampu melihat walaupun dia sudah belajar, mampu nih, pintar nih, tapi dia juga mampu untuk menerapkannya dan juga dia sepertinya konteksnya gitu loh. Makanya dibilang cerdas itu adalah bawaan lahir. Saya belum bisa mengatakan karena itu tulisan orang ya. Saya belum bisa menemukan ilmu yang mengatakan cerdas itu bawaan. Nanti mungkin ada teman-teman yang bantu ya. Di sini ada beberapa teman dari kesehatan jiwa dan mempelajari tentang manusia juga. Silakan nanti sharingkan. Tapi yang jelas dilepas dari dua definisi ini, yang jelas adalah cerdas itu adalah ada beberapa kriteria cerdas. Dan untuk membahas kriteria cerdas ini, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat diri kita ini sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pikiran kita sebelum kita bahas tentang pintar atau sebelum kita melihat kita ini pintar atau cerdas. Oke, saya akan stop share dulu teman-teman. Nah, saya mau bertanya nih, teman-teman menjawab dengan cepat ya. Oke. 1 tambah 1 berapa teman-teman? Kasih jempolnya dong langsung sih. 2, cepet kan? Oke, 2. Oke, 2 kali 2. Cepet kan? Itu pintar atau cerdas teman-teman? Itu pintar atau cerdas? Itu pintar. Kok dibilang pintar? Karena kita belajar. Cara belajar. Kita belajar. 4 kali 12. Ayo, 4 kali 12, cepat kan? Itu karena apa? Karena kita pintar. Dan itu semua adalah keilmuan yang kita pelajari dan kita bisa cepat terampil melakukannya. Maka itu dibilang kita pintar. Oke? Nah, kemudian ada lagi nih, kalau saya tanya, 1 tambah 1 berapa? Apakah semua akan menjawab saya 2? Belum tentu loh teman-teman. Saya di kelas saya paling suka minta orang mikir apel. Tapi tidak semua menjawab saya apel. Karena apa? Ada yang mikirnya, kalau saya minta mikirin apel hijau, apel merah gitu ya. Tapi ada yang nggak mikirin apel. Yang dia pikirin adalah, ada apa Bu Mar tanya saya?
Dia lah mikirnya begitu, alias apa? Curigaan gitu ya. Curigaan. Ada yang begitu. Nah, so ada juga yang ketika sekarang aja saya minta 1+1. Ada yang langsung 2 gitu ya. Tapi ada yang mikir, ngapain Bu Mar nanya? Itu kan gampang. Ada nggak yang berpikir tadi begitu? Nah, ketika kita 1+1 sama dengan 2, itu namanya pintar. Tapi kalau ada yang mulai berpikir, ngapain Bu Mar tanya? Itu namanya cerdas. Tapi cerdasnya jangan sampai gagal fokus, teman-teman. Kalau cerdasnya kemudian jadi curigaan, itu nggak cerdas namanya. Ya, so cerdas adalah kemampuan untuk berpikir di luar dari keadaan itu. Tapi kita sendiri perlu tahu kita cerdas atau enggak. Cerdas itu kemampuan berpikir, namun yang berefek baik buat kita sendiri. Kalau kita cerdas tapi kita salah arah, itu bukan cerdas namanya. Namanya apa teman-teman kalau nggak cerdas? Saya nggak berani ngomong, biar Pak Aji aja. Gitu. Nah, makanya dalam hidup ini, yuk kita pikirin yuk, pintar saja nggak cukup. Kita boleh pintar banyak ilmu. Tapi ketika kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita, apakah kita bahagia? Apakah kita puas dengan apa yang kita capai? Lalu kemudian kepintaran kita, apakah efektif membantu hidup kita? Itu saya tanyakan pada diri saya sendiri. Ya, di masa-masa galau, saya berpikir, saya ini pintar nggak sih? Kayaknya saya pintar deh. Tapi saya cerdas nggak? Kayaknya enggak deh, gitu ya. Jadi ada masa-masa saya mempertanyakan sendiri. Pintar, ya dalam hal neurosemantik lumayan lah, walaupun nggak pinter-pinter banget lumayan deh. Tapi apakah saya cerdas? Saya berpikir ulang. Karena apa? Karena kita hidup teori boleh tahu, tapi ternyata persepsi kita atas teori itu yang membuat jadi bias. 1+1, 2, itu kan nggak pakai persepsi ya teman-teman ya. Tapi kalau ditanya tentang sesuatu, persepsi muncul. Saya ngasih contoh ya teman-teman ya. Saya ngasih contoh ini dan silakan teman-teman melihat dan ngasih tahu saya nih. Saya akan share screen lagi, teman-teman lihat ke layar. Kalau 1+1 pasti sama dengan 2. Kalau teman-teman lihat ini, sudah lihat gambar? Nah, apa yang teman-teman lihat sekarang? Apakah ini 1+1 sama dengan 2? Tidak ada. Apa yang teman-teman lihat di sini gambar ini? Ayo ceritain ke saya. Ayo dong. Diem aja, aku ikut diem. Kita diem-dieman yuk. Lagi ngelamun, Bu. Lagi ngelamun, Bu Ayu? Oke, selamat datang Bu Ayu. Selamat datang. Ya, ini lagi ngelamun. Terus ada yang memberikan cerita yang lain? Ngelamun. Terus silakan, berikan persepsimu. Silakan, Ibu Rusdiana. Ya. Lagi berpikir, sedang berpikir. Oke. Siapa lagi mau memberikan? Ini gambar apa ini? Menanti kedatangan orang tuanya. Menanti kedatangan orang tuanya. Ayo, sopo meneh. Melamun, berpikir, menanti kedatangan orang tuanya. Ayo, siapa lagi? Satu lagi biar seru. Seorang anak yang melamun di jendela rumahnya. Oke, seorang anak melamun di jendela rumahnya. Oke. So, 1+1 sama dengan 2 itu namanya pintar karena secara keilmuan oke. Memang begitu hukumnya. Tapi ketika kita lihat foto ini, apa kepintaran kita? Yang ada adalah kita mulai memikirkan sesuai dengan persepsi masing-masing kita. Betul nggak sih? Ya, kita memberi arti terhadap foto ini. Ada yang bilang dia sedang berpikir. Ada yang bilang dia sedang melamun. Ada nggak sih yang bilang bahwa dia sedang lapar, menahan lapar? Mungkin ada yang juga dia lagi sendu nunggu bapaknya pulang. Ya, saya ingat waktu saya kuliah di psikologi dulu, ada tes yang proyeksi begini. Ketika seorang anak menunggu gambar begini, dia bilang dia lagi deg-degan karena dia lagi deg-degan nunggu bapaknya pulang karena nilai ulangannya jelek. Ada yang bilang dia sedang menunggu bapaknya pulang bawa hadiah. Ada yang bilang enggak tuh, lihat wajahnya sedih karena bapaknya belum pulang padahal sudah malam katanya.
Masing-masing bebas memberikan persepsi ya teman-teman. Dan itulah alasannya mengapa kita disebut sebagai meaning maker. Kita memberi arti terhadap satu foto yang sama. Dan kita memberikan arti terhadap berbagai hal yang terjadi. Setuju sampai di sini teman-teman? Dan arti yang diberikan cocok atau enggak? Benar atau enggak? Nggak ada yang tahu. Belum tentu. Iya, nggak ada yang tahu ya Pak Teddy ya. Tapi yang pasti, ketika kita memberi arti, biasanya kita akan mati-matian pertahankan bahwa itu benar. Iya toh? Dalam kehidupan nyata, kalau kita udah ngomong, kita akan pertahankan. Gue udah ngomong, gue nggak boleh salah. Apa? Lu lihat dong wajahnya. Matanya kan sendu begitu. Dia lagi lapar. Menurut yang lihat, kalau dia lapar, matanya sendu gitu ya. Yang satu lagi, enggak, dia lagi nolongso tuh. Nah, udahlah. Kita memberi arti dan kita mempertahankan. As if itu yang paling benar. Lalu kemudian terjadilah drama, ribut. Dan kalau udah ribut, keki sendiri. Kalau udah keki, uring-uringan. Seharian kerja nggak beres. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? So, itu cerdas atau tidak, teman-teman? Kita nggak cerdas dalam hal ini. Tapi nggak kita sadari. Kita lakoni, lalu kita uring-uringan, lalu yang salah siapa? Orang itu. Masa orang lapar dibilang orang melamun? Aduh, orang itu benar-benar bikin kesel deh. Dan kalau udah gitu, kita uring-uringan, hubungannya apa nggak ada, seharian. Makanya saya sering bilang, we are meaning maker, perlu cerdas. Ayo, punya pengalaman yang sama, teman-teman? Contoh lagi, ada yang bilang bahwa dia sedang memikirkan masa depannya. Karena dia nggak tahu uang sekolah aja dia nggak punya. Besok udah pasti ditagih uang sekolah sama gurunya. Tapi dia nggak punya uang sekolah. Makanya dia lagi gundah gulana gelisah. Perception is projection, teman-teman. Ketika dia melihat gambar dan dia memberikan arti, dia memproyeksikan apa yang ada di dalam pikiran dia. Dan kemudian dipertahankan. Lalu dia mulailah bercerita, saya dulu pernah ngalamin gitu, dan saya tahu nggak betapa bagaimana perjalanan saya, dan kemudian semakin cerita, semakin nyata. Padahal itu kejadian udah berpuluh-puluh tahun, masih hidup dalam kisahnya, dan kemudian dia merasa hidup di masa itu. Pernah ada yang begitu? So, teman-teman, disitulah kemudian saya mengajak kita semua untuk lebih cerdas melihat. Ya, ini adalah contoh bagaimana kecerdasan kita sering tergerus. Saya nggak bilang kita nggak cerdas, teman-teman. Kita cerdas. Sesi ini ingin menyadarkan kembali, ingin dioyok-oyok, oi bangun gitu loh ya. Kita perlu cerdas, jangan hanya pintar gitu. Ya, percuma kalau punya action plan banyak, percuma kalau punya hitungan-hitungan tajam, tapi kemudian kita tidak cerdas menjalankannya gitu. Jadi, saya akan mengajak kita melihat dari sudut pandang neurosemantik, karena di neurosemantik belajar tentang meaning maker. Kalau kita memang adalah orang yang suka memberi arti, apa sih 4 komponen penting dalam memberi arti? Nah, teman-teman lihat ya. Ketika teman-teman memberi arti, perlu menjelaskan itu fake atau fact. Itu fakta atau palsu. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita mau memberikan arti, ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah, what is it? Kita perlu identify, ini ngomong soal apa. Ketika teman-teman terima berita, perlu pastikan ini apa beritanya, lelucon, atau nakut-nakutin, atau ngenyekin orang. Ini kan sebentar lagi nih, ini ya udah ada banyak kepentingan ya. Hati-hati dengan konflik interest, dan kemudian kita tidak bisa mengidentifikasikan ini apa. Dan saat kita ngomong, kalau kita nggak sadar, kita akan terpancing dengan emosi, dan kita marah-marah. Padahal ngomongnya begini, tiba-tiba dipotong oleh teman kita, dan teman kita ngarahnya ke sana, lalu kita terpancing emosi, dan akhirnya ngomong sampai ujung, udah selesai, udah marah-marah, udah ngabisin waktu setengah jam adu mulut gitu ya. Dan tuh kita ngomongin apa sih tadi? Maksud gua di sini, tapi kok ngomongnya ke sana gitu. Teman-teman sering ngalamin?
sering ngalamin bahkan nggak tahu apa yang diomongin, tapi asik ribut atas apa yang diomongin. Jadi teman-teman, kalau mau memberi arti, kalau mau cerdas, pastikan dulu apa yang kita omongin. Kalau ada teman-teman yang mulai kebawa dengan nggak jelas apa yang diomongin, maka what is it? Nomor 1. Lalu yang kedua, ketika mau memberi arti, bagaimana cara kerjanya? How does it work? Apa hubungan sebab akibatnya? Saat saya memberi arti terhadap gambar tadi, maka apa ini gambar ini tentang anak laki-laki? Ya, duduk di sepertinya jendela, melihat ke sana. Oke, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kita nggak tahu. Makanya saya hanya asumsi anak itu sedang menunggu, sedang lapar, macam-macam. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, kita diberikan sesuatu data, kita perlu jelas ini mengenai apa. Lalu cara kerjanya bagaimana? Kalau kita nggak tahu cara kerjanya, hubungan sebab akibatnya apa gitu. Ya, kita sering terima video yang bikin lucu. Bikin lucu karena hubungan sebab akibatnya nggak jelas gitu ya. Tadi saya terima video yang ada cowok, dia bukan cowok deh, ada di luar negeri ada 2 orang perempuan yang berteman, mereka mau ngisi bensin. Teman-teman cerita ada terima video itu nggak hari ini? Mereka bawa mobil Tesla ya ke pom bensin, teman-teman. Oke. Kebayang nggak ketika bawa mobil Tesla ke pom bensin, apa yang kepikiran oleh teman-teman? Konyol. Mobil Tesla tuh listrik atau bensin sih? Listrik. Listrik. So what is it? Ini tentang apa nih? Apanya? Ada yang bicara tapi nggak tahu namanya, Pak Toko Raya Salon. Apa Pak? Percuma. Percuma, iya. Tanpa. Betul. Jadi ketika terima ini, saya lihat Tesla di pom bensin ini lucu nih. Nah, oke lah, kalau lucu kita nonton sampai akhir bertertawa-tawa, ya kan? Tapi jangan juga kita terima yang hoax, yang nggak jelas. Kemudian kita tertawa-tawa, kita nonton sampai akhir, emosi sendiri. Nah, ceritanya mau bilang ada Tesla masuk pom bensin, tadinya saya lucu, tapi akhirnya saya gemes gitu loh. Nah, ketika gemes ya udah jangan kepancing deh. Apa alasan saya gemes? Ini 2 orang perempuan, mereka ambil masuk pom bensin, mencari cara ngisi bensinnya. Mana mulut buat ngisi bensin gitu ya? Buka kap depan nggak ada 1 lubang, kayaknya mau dimasukin bensin. Nah, yang video ngelihatnya kaget, jangan isi bensin. Lah, kok nggak bisa isi bensin? Iya, dia buka kap belakang. Nah, ini ada colokan. Oke, colokannya colok bensin. Tunggu. Saya nontonnya gemes. Ini colok listrik. Oh, oke, colok listrik. Udah, nanti aja gue tanya pacar gue, ini mobil pacar gue katanya. Ntar aja katanya. Masa ngisinya listrik katanya. Ceweknya udah dikasih tau ngeyel. Saya gemes. Tadinya lucu jadi gemes. Akhirnya apa? Yang videoin nyerah gitu loh. Masuk mobil dia nyerah. Dan ternyata ceweknya ketemu di kap depan ada lubang kecil, diisi bensin ke lubang kecil itu. Teman-teman kebayang? Yang tadinya lucu jadi gemes kan? Nah, saya yang nonton, saya boleh lucu, tapi hati-hati jangan kebawa gemesnya. Itu hanya video saja. Apa yang terjadi? Terjadi adalah orang membawa Tesla ke pom bensin. That's it gitu. Tapi kemudian ketiga adalah apakah itu penting? Karena saya lagi break tadi saya nontonnya lagi ngapain ya, jadi udah intermezzo saya nonton, saya nggak nyangka akhirnya bikin gemes. Ini cewek udah dikasih tahu masih maksa, itu mobil rusak nggak ya, karena dia maksain masukin lubang isi bensin gitu, jadi gemes kan. Tapi kemudian saya pikir penting nggak sih? Udahlah, hanya sebuah film, selesai gitu kan ya. Tapi dalam kehidupan kita nggak sering selesai, kita ke bawah. Contoh, ada orang ajak kita ngomong. Lalu ketika ngomong, kita nggak bisa memilah itu penting atau enggak, tapi kita mulai adu argumentasi dan kemudian kita mencari alasan-alasan untuk menyambung alasannya menjadi benar buat saya, tidak benar buat dia, lalu kita saling menyalahkan, lalu kemudian kita uring-uringan seharian dan akhirnya aku merasa orang paling benar sedunia dan paling malang sedunia dan macam-macam. Hal-hal nggak penting kita bawa. Dan kemudian yang terakhir adalah
Ketika kita tanya penting nggak sih, lalu kemudian apa tujuan kita? 4 aspek ini. So, pertama adalah ini tentang apa? Banyak teman yang menceritakan tentang masalah hidupnya. Ya, masalah hidupnya entah itu masa kecil, entah itu penderitaan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi selama pandemi. Diceritain what is it? Oke. Lalu apa, bagaimana terjadi? Umumnya ketika mengatakan bagaimana terjadi itu salah eksternal. Gara-gara pandemi, gara-gara orang tua, gara-gara ketidakmampuan saya. Dan kemudian itu diceritakan menjadi mengharu biru. Dan kita semakin cerita, kita membuat itu semakin nyata. Tanpa sadar, kita hidup dalam emosi itu. Dan kemudian ditanya penting, oh penting. Ini kehidupan saya. Kalau nanya penting nggak sih, kalau orang sudah berada dalam nuansa yang mengharu biru, itu semua menjadi penting. Dan yang terakhir, orang bisa menjadi tidak cerdas. Karena nomor 4, tidak tahu apa purpose-nya, apa intention-nya. Di neurosemantik, teman-teman yang pernah ikut APG tahu tentang intention. So, energy flows, masih ingat? Ada yang masih ingat? Energi mengalir, ya, energy flows tuh. Pak Teddy udah ngucap-ngucap, bantu saya Pak Teddy, Pak Polisi. Energy flows. Energy flows to attention. Energy flows to where attention goes as determined by our intention. So, energi kita akan mengarahkan kita ke hal-hal yang menarik sesuai dengan intention kita, sesuai dengan purpose kita. Kalau kita udah punya niat, kalau kita udah punya minat, maka itu akan mengarahkan kita. Ini sesuai, ini adalah presupposition spiritual dari Hawaiian, dari Huna, spiritual Huna, dan juga ini sesuai dengan mestakung, semesta alam mendukung. Nah, kalau kita tahu intention kita, biasanya kita nggak akan tergoda untuk terjebak dalam hal-hal yang kurang mencerdaskan tadi. Tapi kalau kita lupa atau nggak punya, nah itu bahaya. Saya sering bilang hati-hati, jangan sampai kita nyampah. Bukan nyampah, jangan-jangan kita hidup berdampingan dengan mental-mental yang nggak cocok atau hidup berdampingan dengan sampah. Pikiran kita ini sampahnya nih. Kita cekokin diri kita berbagai alasan untuk gagal. Kita cekokin kita berbagai excuse, lalu merasa memang ini adalah akibat dari keadaan-keadaan itu, dan kemudian kita menjadi korban. Secara logika, boleh faktanya begitu. Tapi kalau kita cerdas, kita perlu step out dari keadaan itu. Perlu cerdas untuk mensikapi keadaan itu. Oke, fakta bahwa lingkungan saya begitu. Oke, fakta bahwa keadaan saya begitu. Tapi saya punya tujuan. Dan tujuan inilah yang mau saya capai. Teman-teman, kalau saya cerita 4 ini, kira-kira teman-teman kalau lagi nggak cerdas, kehilangan yang mana nih? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya hari ini lagi nggak ada yang moderasi loh, jadi saya perlu dibantu kalau ada yang pertanyaan di sini. Cindy, tolong bantu kalau ada di chat ada pertanyaan ya. Oh, nggak ada. Aman nih, nggak ada yang nanya. Oh, ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Monggo. Sampai di sini nih. Kalau menurut teman-teman, ada yang bilang betul, perseptif. Iya. Silakan. Ada pertanyaan di ruang chat nggak sih? Saya stop share dulu ya. Nah, Oke, belum deh, Bu. oke. Silakan kalau ada yang mau tanya atau menyampaikan sesuatu saat merasa kurang cerdas, biasanya kehilangan di mana nih? Nomor 1. Nomor 2, yang nggak tahu sebab akibatnya, penting nggak penting, atau nggak tahu purpose-nya. Kata Morgan, nomor 4 ya, nggak tahu purpose-nya ya. Kadang-kadang kita punya purpose loh, tapi lupa dengan purpose-nya Morgan. Ya. Lupa dengan tujuan kita. Atau kadang-kadang tujuannya sendiri nggak jelas. Ya, tujuannya sendiri nggak jelas. Atau tujuannya perlu di-adjust. Tujuannya sudah usang. Ya, tadi ada yang jawab nomor 3.
Nomor 3 apa? Kurang bisa memilah yang mana penting, yang mana enggak. Oke, baik. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau sharing atau mau tanyakan mau bertanya silakan. Monggo. Pak Bas masih di jalan, Pak? Enggak. Kalau enggak bantu, Pak. Oke. Menabung. Ada pertanyaan yang dari Pak Ebes tadi apa ya tadi ya? Menabung atau investasi saat resesi seperti tahun ini termasuk PIN 4. Nah, ini saya nggak jago investasi, Pak. Nah, tapi Bapak perlu pastikan apa purpose-nya, apa intention-nya menabung investasi ini, apakah sesuai atau tidak. Ada yang bilang menabung sekarang ini udah nggak zamannya lagi karena bunga bank kecil gitu, inflasi besar gitu kan ya. Jadi perlu cerdas menggunakan uangnya. Kita perlu panggil Hani nih untuk menjelaskan ini. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ada Pak Jaki juga. Halo Pak Jaki, selamat datang. Lihat dong wajahnya Pak Jaki. Hadir Bu. Hadir Pak Jaki, apa kabar? Hah? Ikut menyimak Bu. Ikut menyimak. Ayo Pak Jaki termasuk yang cerdas atau yang pintar Pak? Saya sih berusaha untuk tidak menyampaikan hal buruk ke orang, ya agar tidak terpancing sih Bu. Mungkin kalau di dunia kerja kan ada yang ngomong sesuatu yang sebenarnya saya sendiri tuh nggak tahu itu apa, mancing-mancing itulah Bu. Itu dia. Dan kadang-kadang dalam rangka sosialisasi kita perlu ikut mendengarkan gitu ya. Tapi boleh mendengarkan, jangan sampai terpancing ya Pak Jaki. Apalagi sampai mempengaruhi mood kerja kita, apalagi sampai mempengaruhi state kerja kita. Saya pernah mengalami itu. Ya, saya pernah, bukan hanya sekali, sering mengalami itu dan berkali-kali berusaha mencerdaskan diri, apalagi di masa-masa galau gitu ya. Entah berapa banyak waktu yang terbuang, kemudian marah-marah sendiri, kenapa gue bego gitu ya. Udah berapa banyak waktu yang gue buang nih, tapi oke lah. Walaupun gue pernah bego, tapi paling enggak sekarang gue mau cerdas lagi gitu, nggak meratapi waktu yang udah terbuang gitu kan. Kadang-kadang pahit banget gitu ya. Oke, baik. Kita dengarkan yuk dari Bu Imelda. Silakan Bu Imelda. Thank you ya Pak Jaki. Thank you. Bu Umar, saya mau bertanya. Saya yakin secara sadar kita kan kepinginnya juga cerdas ya Bu. Iya. Apalagi kalau kita semakin belajar banyak hal kan kita kepengennya yang cerdas aja lah. Karena kan kita juga semakin menggunakan waktu lebih berharga, lebih merasakan bahwa waktu itu berharga dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih efektif ketimbang kita mengikuti yang berlaku sekitar kita gitu. Permasalahannya seandainya itu muncul dari orang terdekat kita, misal suami, istri, anak, orang tua itu yang mereka notabene hidupnya ya seperti yang Bu Mas ceritakan gitu. Lalu posisi kita nih yang sudah tahu ikutan kelasnya Bu Umar ini harus bagaimana bersikap gitu. Kita hanya mau pertanyaannya. Baik Bu Imelda, terima kasih. Ada gini loh, kita kan belajar nih. Kita perlu tahu membedakan mana yang saya, mana yang bukan. Ya toh, kita perlu bisa memilah ya mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan kadang-kala kita punya power zone nih, bisa nih manage diri kita nggak terpancing. Tapi ada satu yang nggak bisa, yaitu significant others. Significant others itu adalah orang yang signifikan buat kita. Itu bisa jadi pasangan hidup, suami, istri, bisa jadi anak, ya. Dan juga bisa jadi seseorang tapi yang signifikan. Dan dilala signifikan others, nomor satu tuh signifikan. Berikutnya adalah otoritas. Authoritative person gitu ya. Bisa jadi bos kita, bisa jadi orang tua, bisa jadi orang yang kita anggap punya otoritas. Memang itu begitu Imelda, Bu Imelda. Itu kenyataan. Nah,
tetap kita perlu berlaku cerdas, Bu. Ya, tetap perlu berlaku cerdas. Cerdas ini nantinya kita akan urai banyak hal cerdas, dan dalam hal ketika terhadap signifikan others kita juga perlu cerdas emosi. Biasanya kan terhadap signifikan others cerdas emosi kan ya, Bu? Iya, benar. Udah kesambet duluan bawaan. Iya, iya. Sama siapapun saya bisa manage emosi saya, tapi sama orang-orang yang terdekat sama saya itu yang saya nggak pakai mancing. Betul, teman-teman? Iya, rata-rata menganggung. Jadi tahu deh ya. Jadi pasangan hidup kita atau orang tua kita dan anak kita. Nah, jadi kalau sudah begitu, teman-teman, kita perlu mengambil yang namanya cerdas beremosi, teman-teman. Cerdas emosi itu adalah apa? Mampu menangani emosi kita sendiri. Jadi Bu Emilda, kita habis ini kita akan lanjut. Kita perlu apa saja dalam beremosi. Dalam neurosemantik kita belajar emosi itu adalah symptoms. Ya toh? Oke. Yang sudah pernah belajar siapa aja coba angkat tangan di sini. Emosi. Kayaknya forum Metamed pernah ngisi tentang emosi deh. Nah, emosi itu adalah symptoms. Kita lebih besar dari emosi kita. Ya. Nah, kita sering terjebak dalam emosi dengan significant others. Itu karena apa? Karena kita punya ekspektasi. Harapan kita dia ngomongnya begini, tapi dia ngomongnya begitu banget gitu kan. Sama orang lain kita bisa agak loose gitu, udahlah dia ini gua nggak pikirin gitu ya. Tapi ini orang sendiri, orang tercinta, dia nggak melakukan, betapa kecewanya aku. Begitu kan? Nah, ketika kita emosi, kita kira gara-gara dia. Ingat bahwa itu gara-gara apa? Gara-gara kita berekspektasi. Kita mengontrol kadang-kadang, maunya dia begini, saya maunya dia begini. Ketika dia tidak melakukan keki sendiri, disitulah cerdas. Saya kira cerdas yang perlu cerdas itulah justru terhadap signifikan others, teman-teman. Jadi thank you Bu Imelda, thank you. Oke. So ada lagi, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya tentang cerdas ini nih? Ada yang ngetik di sini nih, ada yang bilang betul. Wah, jadi senasib sepenanggungan deh ya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, saya akan lanjut sebelum kita akan lanjut materinya, sebelum kita lanjut dengan sesi untuk sharing-sharing. Nah, kalau sudah begitu, 4 komponen of meaning, ini saya ambil dari buku neurosemantik tentang bagaimana kita memberi arti. Jadi perlu jelas apa yang dibahas. Ini bagaimana cara kerjanya, lalu apakah penting atau enggak. Kalaupun penting, ada hubungan enggak dengan tujuan kita. Nah, kalau sudah begitu, maka langkah-langkah yang perlu kita perlukan untuk SMART secara overall ada 4. Yang pertama adalah kita mampu membedakan mana yang data, mana yang persepsi. Teman-teman tahu cara membedakannya? Ayo, yang pernah belajar ngasih tahu gimana membedakannya antara fakta dengan persepsi. Saya langsung nodong nih. Bagaimana membedakan antara fakta dengan persepsi? Fakta atau data itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, bisa diukur. Persepsi itu adalah katanya, perasaannya, kayaknya, sepertinya, kemungkinan, semua yang memakai kata-kata itu adalah persepsi. Kalau ada seseorang lagi ngobrol sama kita, lalu dia menceritakan berbagai keadaan yang kelihatannya keren banget, teman-teman perlu memilah itu data atau persepsi. Seringnya adalah gini, cerita dia keren ya, asik ya, aduh seandainya kalau gue jadi gini kan asik ya, aduh kok gue nggak jadi gini ya, hebat ya dia, betapa hebatnya dia, betapa tidak hebatnya saya. Dan kemudian kita tidak memuji hebatnya, dan kita meratapi ketidakhebatan kita. Pernah begitu? Nah, ketika kita meratapi ketidakhebatan kita mulai merasa menjadi penderita, aku merasa orang termiskin di dunia, dan mulai tanpa sadar kita membawa energi itu ke dalam diri kita. Padahal yang diceritain belum tentu data. Itu pun perkiraan dia.
Dan kalaupun itu benar adalah data, kita juga perlu nomor 2. Pentingkah masalah itu? Penting sih, dia hebat, gue nggak hebat. Oke. Terus apa? Datanya apa? Mungkin dia hebat di satu hal. Saya punya hebat yang tempat yang lain. Perlu jelas. Ya, jangan langsung terjebak dalam penderitaan nggak jelas gitu ya. Dan kemudian kedua, pentingkah itu diteruskan. Oh penting, ini soal hidup saya. Hidup yang mana? Maka masuk ke nomor 3, tujuan. Nah, dilala yang tujuannya ini yang nggak punya. Karena nggak punya, orang ngomong apa diikutin. Contoh lagi yang paling simpel nih teman-teman. Kalau bangun pagi ngapain? Ayo. Bangun pagi, zaman dulu, begitu bangun berdoa kan ya teman-teman ya. Teman-teman yang sholat pagi, biasanya bangun pagi langsung sholat atau buka HP dulu? HP dulu, Bu. Nah, buka HP dulu. HP dulu yang ya polisi nomor 1 yang dibaca apa? WA. WA. Lihat WA 1. Ada WA dari ada WA yang penting kayak. Kemudian ada WA ini loh dibaca. Dalamnya ada video lucu loh, nonton dulu dan tahu-tahu 30 menit lewat. Sering begitu? Lalu nggak sadar 45 menit lewat. Dan tahu 1 jam, udah 1 jam. Kalang kabut, buru-buru bangkit dari kasur, waktu berlalu. Kenapa? Kita nggak tahu tujuan kita apa. Seandainya kalau teman-teman tahu nih, contoh saya deh, saya ambil contoh saya. Saya tahu hari ini saya ada coaching, oke? Coaching saya jam 7. Jam 7 di kantor, berarti gue jam 6 perlu jalan, jam setengah 5, jam setengah 6 gue jalan gitu ya. Jadi kalau bangun jam 5, gue perlu buru-buru bangun, perlu ya doa dulu, lalu perlu buru-buru mandi, perlu jalan. Jadi paling enggak jam 6 saya udah jalan, jam 7 saya udah sampai di kantor. Saya punya tujuan kan ya teman-teman. Jadi jam 5 bangun, langsung doa, langsung bangun, siap-siap berangkat. Tapi ada satu hari, saya nggak punya agenda. Pagi hari nggak ada coaching jam 7. Nggak ada acara sampai jam 10. Akibatnya apa? Jam 5 bangun pagi ngapain? Baca WA. WA habis, baca Facebook. Facebook habis, Instagram dibaca. 2 jam di atas kasur. Karena apa? Karena nggak punya tujuan hari itu. Sering nggak sih teman-teman ngalamin? Berasa? Nah, itu dia. Cerdaskah itu? Pasti tidak cerdas. Kenapa? Waktu kita habis di WA yang nggak penting. Ya, katanya hanya baca 1 WA. Katanya sampai email segala macam dibaca. Udah itu dibales pula. Udah itu ditimbrungin pula. Waktu kita habis. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan. Hari itu kita nggak punya agenda. Kita nggak usah ngomong tujuan jangka panjang deh ya. Jangka hari ini aja. Karena kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu mau prospek siapa bagi yang jualan. Kita hari ini nggak punya agenda, akhirnya kita luntang-lantung. Jadi nggak bisa menyusun mana yang penting, mana yang enggak. Jadi semua data kita terima, termasuk hoax. Termasuk ngobrol sama orang yang kemudian membuat kita jadi sakit hati. Bukan membuat kita, tapi kita jadi terpancing sakit hati dan seharian sumringah kesal sendiri. So, pertanyaannya, apakah itu cerdas? Kalau tidak cerdas, yang mana yang perlu diperbaiki? So, teman-teman mikirin dulu, saya akan ngobrol dulu dengan Bu Imelda. Silakan Bu Imelda. Bu Mar, saya mau tanya, yang disebut dengan tujuan yang kita bahas, Ibu bahas tadi, itu kita bicara tentang hariannya, Ibu. Itu tentang produktivitas atau aktivitas ya? Karena begini nih Bu, ini pengalaman saya nih. Ya. Saya tuh mempunyai komitmen untuk memperbaiki rutin saya, rutinitas saya. Jadi saya memulai dengan jam 5 pagi saya bangun untuk berdoa. Setelah itu saya nge-gym Bu. Nge-gymnya saya nggak tanggung-tanggung, pergi ke fitness center gitu ya, nggak cuman karena saya tahu kalau olahraga di tempat banyak luputnya daripada ini. Jadi saya pergi ke tempat yang ada pelatihnya supaya saya tahu bahwa itu tujuan saya. Dan setelah itu kan kalau saya sebagai agen asuransi kan pasti kan ya melakukan kegiatan saya ya. Pada hari itu
nggak ada kegiatan, misalnya seperti itu. Yang saya tanyakan ke Bu Mar itu produktivitasnya atau aktivitasnya. Karena menurut saya, Bu, kalau aktivitas aja nggak usah yang sampai jualan nawarin polis dan sebagainya, Bu. Bangun pagi aja untuk jam 5 hanya untuk berdoa saja. Itu banyak dramanya loh, Bu. Ada dramanya. Mau olahraga juga banyak dramanya. Itu padahal saya udah nggak buka handphone. Istilahnya handphone itu udah saya jauhkan, Bu. Malam sudah saya taruh luar supaya ketika di kamar ya udah saya tidur aja. Bangun aja, berdoa dan sebagainya. Itu yang saya tanyakan. Apakah perlu yang modelnya produktivitas sehingga itu membuat saya punya tujuan yang lebih konkret, ataukah hanya beraktivitas karena ketika sudah saya lakukan yang aktivitas itu tetap pakai drama, Bu. Baik. Di pagi hari. Ya. Terima kasih Bu Imelda. Sepertinya kita punya definisi yang agak berbeda antara aktivitas dan produktivitas. Kalau boleh saya tahu, aktivitas itu apakah sama dengan action plan, Bu? Artinya Bukan. kita udah punya rencana hari ini. Bukan, Bu. Bagi saya, aktivitas adalah kita melakukan satu kegiatan yang tidak menghasilkan uang. Oke. Dan aktivitas itu, kalau tidak menghasilkan uang, berarti tidak direncanakan dong ya, Bu? Atau sudah direncanakan? Sudah direncanakan. Hanya saja itu sifatnya hanya, ya kayak misalnya kita belajar, training. Itu tuh aktivitas, karena tidak ada uang yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Bagi saya aktivitas itu adalah simpel kegiatan, baik menghasilkan maupun tidak. Sedangkan produktivitas itu adalah yang menghasilkan ya Bu ya. Oke, baik. Maka jawaban saya begini. Ketika kita ngomong tujuan, itu tujuan bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa harian. Oke. Jadi kalau kita ngomong soal cerdas berorganisasi, cerdas ini secara global, maka kita melihat tujuan jangka panjang, purpose kita, visi misi kita. Tapi kalau kita ngomong cerdas dalam keseharian kita, maka paling tidak hari itu kita udah punya tujuan atau belum, Bu? Tujuan itu bisa yang menghasilkan uang, bisa yang tidak menghasilkan uang, tapi ada agenda atau ada action plan. Jadi contoh saya tadi, saya ada agenda nih jam 7 coaching, berarti kan saya udah bangun jam 5 langsung kan saya jalan kan. Nah, tapi karena nggak punya agenda, nggak punya tujuan, ya udah saya santai aja. Nah, itu contohnya, Bu. Nah, saya ngasih contoh lagi, ngomong soal olahraga. Saya ada satu masa saya olahraga, rajin sekali. Saya yoga, ya, saya diet makan, saya olahraga. Dan belakangan ada satu periode saya yoga, tapi kemudian males-malesan. Saya diet makan, tapi gitu lihat makanan, saya makan juga gitu. Oke. Ya, diet karbo makan juga. Ibu tahu apa yang membedakan antara yang berhasil dan tidak? Yang berhasil karena apa? Anak saya mau nikah, jadi saya perlu pakai baju pesta. Ya tujuan nggak, Bu? Paham maksudnya Bu Mar. Punya tujuan nggak saya, Bu? Punya. Iya kan? Anak mau menikah setengah tahun lagi, saya cari guru yoga datang ngajarin spesial privat gitu ya. Saya olahraga, saya diet makanan supaya saya tetap langsing waktu pakai gaun gitu kan. Tapi habis anak menikah, guru yoganya juga keluar negeri, ya udah saya nggak yoga lagi gitu kan, dan kemudian saya nggak olahraga lagi. Kenapa? Nggak punya tujuan. Ada sih sehat tapi nggak penting gitu kan. So teman-teman jelas sekarang tentang tujuan. Ya Bu Imelda, kayaknya senasib sepenanggungan ya Bu Imelda. Saya olahraga ya sih Bu Mar, karena kebetulan ditawarin sogokannya baju ukuran XS sih Bu Mar. Nah, itu dia. So ketika kita ngomong tujuan, bisa tujuan jangka pendek, bisa ngomong tujuan jangka panjang, dan kalau kita nggak punya, bahkan tujuan hari ini nggak punya, bolehlah kita hari ini berleha-leha, besok punya nggak? Ketika kita nggak jelas, kita nggak bisa susun kepentingan. Ketika nggak bisa susun kepentingan, kita jadi nggak cerdas, teman-teman. Kita nggak cerdas. Tanpa sadar kita lewatin tahu-tahu udah setahun. Gue ngapain aja ya setahun ya? Baca WA berapa jam? Semua dilahap, Instagram, TikTok, semua diambil. Apalagi TikTok ada yang jualan gitu ya. Wah, seru nih, kita ikutin. Ayo. Ya. Baik, so belajar dari sana, maka saya mengajak teman-teman untuk ngambil pensil, untuk ngambil kertas, mulai mengukur nih sekarang. Ya, seberapa cerdasnya teman-teman
Ya, assessment ini assessment main-main, bukan main-mainan ya, tapi kecil-kecilan ya, kecil-kecilan untuk melihat berapa cerdasnya kita dalam kehidupan kita. Saya nggak ngomong pintar, pintar itu relatif. Ada yang udah belajar, ada yang belum. Orang yang belum belajar dianggap belum pintar. Tapi kalau dia sudah belajar, dia pintar, ya toh. Jadi pintar itu tergantung dia sudah belajar atau belum. Tapi kalau dalam hal cerdas itu berlaku seumur hidup kita. Belajar atau tidak, kita tetap bisa cerdas. Ya. Dan berangkat dari 4 faktor di atas, maka saya mengajak teman-teman untuk mengukur nih kecerdasan. Tapi ini adalah saya buat bukan secara iseng, tapi secara simpel. Ya, mengukur cerdas dari sudut pandang yang tadi itu tentang punya fokus, punya apa, punya tujuan dan tahu pentingnya. So, siap teman-teman? Sekali lagi, ini bukan assessment yang berlaku valid. Ya, saya tidak melalui validasi, tapi ini melalui apa yang keilmuan yang saya tahu, dan ini hanya buat simple aja. Teman-teman langsung jangan mengklaim diri nggak cerdas, bukan, tapi lebih pada memberi awareness, ya, memberi awareness. Oke, baik. Nomor 1 pertanyaan saya, ya, jawabannya dari 0 sampai 10 ya teman-teman. 0 itu tidak ada, 10 itu berarti ada. Nomor 1 adalah teman-teman punya nggak kemampuan membedakan antara data dan persepsi? Saya mau tutup aja biar teman-teman nggak lihat. Step share. Nomor 1, dihitung 0 sampai 10. Teman-teman berapa nilai mampu membedakan data versus persepsi? Kalau 0, semua persepsi dianggap data. Orang ngomong apa dianggap benar. Itu 0. Kalau 5, ya kadang-kadang saya tahu sih, tapi kadang-kadang saya juga nggak tahu. Kalau 10, teman-teman berpikir, saya tahu ini data, ini persepsi. Cukup kritis untuk menganalisa, memisahkannya. Dari 0 sampai 10, berapa nilainya teman-teman? Saya 10, Bu. 10 itu mampu membedakan data dengan persepsi ya? Ya. Oke, selalu mempertanyakan valid atau enggak gitu? Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman ngisi dulu ya, 0 sampai 10. Oke? Sudah? Oke, 5. Oke, dihitung dulu, nanti kita hitung-hitungan matematika. Kita nanti tertawa bareng. Setelah tertawa bareng, Bapak Ibu teman-teman boleh konsul ya, boleh konsul. Sudah? Kalau sudah, nomor 2 adalah apakah teman-teman mampu menyusun mana yang penting, mana yang tidak. 0 nggak bisa. Semua sama pentingnya. Jadi kalau disuruh milih saya bingung. Yang 10 itu saya tahu mana yang penting dan saya utamakan. Kalau yang 5, saya tahu yang penting yang mana, tapi nggak saya lakukan tuh. Yang milih 5 terus hati-hati ya, jangan angka tengah, angka aman ya. Yang milih 5, 6 itu angka aman loh ya. Ayo, berani ambil 0, 1, 2, atau 8, 9. Ayo, tak sentil dulu yang ambil 5. Ayo, banyak yang 5 nih, nggak boleh A. Sudah? Jadi, seberapa mampu menyusun kepentingan. Jadi, ketika nggak penting kita bisa tolak. Ini bukan hanya menyusun ya, tapi menata atau mementingkan yang penting. Berani menolak yang nggak penting, maka itu 10. Menyusun dan berani menolak yang nggak penting. Tapi kalau enggak, semua diterima aja. Dilahap, wah itu 0. Oke, sudah? Sudah, baiklah. Nomor 3. Saat ini, teman-teman punya tujuan yang jelas kah? 0. Nggak punya tujuan sama sekali. Hidup mengalir seperti air. Ikuti aja air mengalir. Tahu-tahu masuk got gitu ya. Kalau 10, saya tahu tujuan saya apa. Jelas banget. Hanya tahu doang ya, belum ngomong soal fokus ya. Fokus tadi nomor berikutnya. Hanya tahu aja. Kalau 5, ya saya antara tahu sama nggak tahu.
Sudah? Nah, dikasih pilihan. Oke, sip. Nah, kalau sudah, sekarang mudah-mudahan nggak ada yang ngisi 5 lagi ya sekarang ya, angka aman ya. Oke, udah ada yang ngisi 10, udah ada yang ngisi 8, 10, 10. Oke. Teman-teman ketika ngomong 10, pastikan tujuannya jelas ya. Apa contoh tujuan yang jelas? Saya mau punya penghasilan sekian ratus juta. Itu jelas ya. Yang nggak jelas adalah saya mau sukses tahun ini. Itu nggak jelas. Saya mau lebih baik tahun ini. Itu generik, nggak jelas. Ya. Untuk asuransi, saya mau merekrut 10 agent baru, ya, mempromosikan 2 leader, contoh di asuransi. Itu jelas. Saya mau beli rumah di daerah titik-titik, 2 tingkat, 2 lantai yang harganya titik-titik jelas. Nah, tapi kalau dia bilang saya mau punya rumah di daerah sana doang gitu, itu nggak jelas. Kalau ada yang bilang tujuan saya adalah tidak mau gagal lagi, itu 0. Banyak orang tahu apa yang dia nggak mau, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau. Kayaknya kita perlu bikin sesi cerdas bertujuan ya. Nanti ada cerdas beremosi ya. Produk-produk Metamind nanti semuanya tentang cerdas gitu ya. Sudah? Tujuan ini menarik nih. Banyak orang mengira punya tujuan. Tujuannya apa? Saya nggak mau gagal lagi. Itu 0. Tujuannya apa? Saya nggak mau drop lagi. Itu 0. Saya nggak mau rugi lagi. Itu 0. Kalau muncul dengan kata tidak, itu 0. Karena dia nggak punya tujuan, dia hanya tahu apa yang dia tidak mau. Tapi dia tidak tahu apa yang dia mau. Cukup jelas? Lanjut. Smart, specific, measurable, attainable. Waduh, keren deh pokoknya deh. Ini benar-benar clever. Clever itu sama teman saya loh padahal. Saya cari di kamus, smart itu cerdas, pintar itu clever katanya. Jadi begitulah. Oke, sudah 3 ya. Sekarang nomor 4. Kalau sudah punya tujuan yang jelas, apakah kita mampu fokus pada tujuan tersebut? Percuma punya tujuan kalau nggak fokus gitu loh. Nah, dari 0 sampai 10. Saya punya tujuan, tapi saya benar-benar belum nyentuh. Nggak fokus saya, itu 0. Saya punya tujuan, tak kejar itu tujuan. Itu 10. Fokus. Kalau ada gangguan, saya tetap bisa memilah. Ada yang bilang, saya fokus pada tujuan, tapi kan kita perlu beradaptasi kan, perlu fleksibel. Nah, itu ceritanya. Nah, ada 8897. Wah, Koalung, sip, Koalung, sip. 88, 16, 16 tambah 9, 25, 25 tambah 7, 32. Salah ya, saya 88, 16. 16 tambah 9 berapa? 25 ya. 25 tambah 7 cuma 30 ya. 32 ya. Oke. Baik, sudah teman-teman, sudah mengisi. Kalau sudah, tolong ditambahkan semua angka-angkanya. Nah, ditambahkan angka-angkanya. Kalau sudah dibagi 40, berapa persen nilainya? Itulah nilai kecerdasan kita. Tapi sekali lagi, ini belum valid karena saya tidak melalui tes assessment yang divalidasi. Ini hanya berdasarkan teori-teori yang saya peroleh, berdasarkan pengalaman, dan kemudian saya jadikan ini sebagai awareness buat kita aja. Ya, jadi jangan dianggap sesuatu yang valid lalu kemudian dipraktekkan di mana-mana. Paling nggak buat awareness dulu, teman-teman. Jadi, berapa persen kecerdasan teman-teman? Dan kemudian kalau sudah tahu, ketawa 65%, hahaha, mari kita ketawa bareng saya bilang ya. Dan kalau sudah begitu, teman-teman analisa, ini angkanya kalah di mana?
kalah karena nggak punya tujuan, atau kalah karena nggak fokus, atau karena nggak mampu membedakan data atau persepsi, sampah melulu yang diterima ya, hoax semua, nggak yang nomor berikutnya, atau nggak bisa membedakan penting atau enggak. Nah, silakan teman-teman lihat. Nah, kalau sudah lihat, mari kita bahas. Ko Alung fokus ya, Ko Alung ya. Ko Alung fokus, cuman di mana nih tadi ya? 8897. Berarti ya fokusnya itu ya kebanyakan bisnis ya, Ko Alung ya. Jadi nggak fokus deh. Oke. Loh, ini kok pertanyaannya Ko Alung ketawa sendiri di baliknya. Ini ada kok 5 ya, Pak Ulum atau Bu Ulum, itu kok ada 5 ya? Pertanyaan saya cuma 4 . Oke, nggak mampu membedakan data persepsi, jadi hoax ya, sering diterima. Dan biasanya kalau nggak mampu membedakan data persepsi, ujung-ujungnya itu adalah ke emosi. Ujung-ujungnya, ya kita terpancing oleh emosi, entah emosi marah, emosi sedih, atau emosi terharu membaca penderitaan orang, padahal itu hanya film gitu ya. Dan macam-macam, oke? Iya, Bu Ida, ini ada yang bonus nih. Pak Ulum kok, Pak atau Bu Ulum kok ada 5 ya? Dan kalau lihat 5, nomor 3 apa nih gitu? Oke, yuk sekarang saatnya sesi curhat-curhatan atau sesi kalau ada yang mau di coaching silakan. Kira-kira lemah di mana dan apa yang perlu kita lakukan? Kalau singkat kayaknya 1 orang dapat deh. 2 orang. Kalau panjang 1 orang, silakan Bu Ayu. Monggo. Tadi gimana? Angkanya yang mana nih yang kena? Angkanya yang kena itu yang tidak bisa membedakan data dan persepsi, saya tulis 4. Karena saya itu kalau dicurhatin orang kadang masuk ke ceritanya. Dan selalu diterima bulat-bulat. Dan menjadi orang itu. Nah, bagaimana Bu? Iya. Bagaimana gitu ya. Nah, saya mengajak untuk cerdas, Bu Ayu. Dan cerdasnya di sini, kalau tanya bagaimana, kita perlu another session. Tapi secara singkat adalah mulai membedakan. Yang mana dia, yang mana Bu Ayu. Membedakan. Kadang-kadang ada orang yang ceritanya sangat sedih banget. Dan pasti kita akan terbawa ke sana secara manusia gitu ya. Nah, begitu kita tahu bahwa ini sesuatu yang cerita dia sedih, kita berempati dengan dia, tapi kita perlu mulai menarik diri sebagai observer. Nah, itu memang seninya. Seninya kita tidak terlibat, tapi kita berempati dengan dia. Jadi mulai memisahkan sih. Paling nggak udah tahu dulu, sehingga memisahkan. Oke. Jadi harus lebih aware. Kalau kita itu kalau dicurhatin sama tim, kebetulan kan saya banyak timnya ya Bu ya. Saat sesi konsultasi, kadang saya tuh nggak bijak untuk sesi konsultasinya. Jadi saya terbawa gitu sama emosi beliau. Jadi mungkin sekarang untuk lebih memilah, ini porsi saya sebagai lead, ini porsi saya sebagai teman. Mungkin gitu, seperti itu ya Bu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu apa tujuannya Bu Ayu bisa sampai terbawa begitu? Kadang kan saya ada sesi konsultasi ya sama tim, nanti kenapa gitu, misalnya dia cerita tentang masalah pribadinya, rumah tangganya, nah saya tuh suka ke bawah, oh iya ya, terus nanti kalau misalnya dia nggak suka sama upline-nya gitu, nanti saya, oh upline-nya seperti itu ya. Iya. Kadang saya suka terbawa gitu. Padahal tujuan konsultasi apa? Untuk memecahkan, untuk menemukan solusi. Oke. Dan apakah akan menemukan solusi kalau dua-duanya terlibat emosi? Iya. Enggak kan? Nah, kalau begitu, kalau yang satu emosi, maka yang satu lagi perlu bagaimana? Supaya bisa membantu mendapatkan solusi kalau menurut Bu Ayu. Mungkin lebih wise ya, lebih bijak ya Bu ya, menempatkan diri. Iya. That's why perlu tahu tujuannya apa. Iya. Konsultasi, tujuan saya adalah membantu dia mendapat solusi. Maka ketika ada muncul gitu, pisahkan. Kalau saya terlibat, apakah saya akan bisa melihat solusinya kalau dua-duanya terhanyut dengan emosi. Oke. Gitu, yes. Bu Ayu. Siap. Makasih banget Bu. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Mari Bu Ida, silakan. Iya Bu Mar. Ini fokus ini saya Bu Mar. Oke, gimana? Kalau soal fokusnya kecil ya nilainya ya? Iya.
Oke. Jadi kalau misalnya saya katakanlah sedang masuk ke dalam mengerjakan sesuatu apa-apa gitu, secara tidak langsung ada orang ketok pintu, kemudian bertanya. Nah, akhirnya kita berdiskusi, kemudian saya kembali lagi ke pekerjaan saya itu susah. Jadi kadang-kadang itulah saya kadang-kadang suka buka handphone. Kayaknya mau kembali masuk lagi tuh cari intinya itu jadi apa ya, akhirnya saya main handphone, jadi akhirnya terbawa handphone, nanti ada lagi bisa saya 2 jam itu buka-buka TikTok, Facebook gitu, Instagram, iya. Nah itu gimana caranya Bu Maria? Seandainya kalau Bu Ida sedang mengerjakan sesuatu ada deadline-nya Bu. Oke. Kemudian ini dikejar nih. Kita ambil contoh sekarang yang sedang deadline ini adalah laporan SPT misalnya. Kan SPT kan ada batas tenggang waktunya ya Bu ya. Ya. Nah, lalu kemudian lagi ngerjain ada deadline-nya, tapi ada yang ketok pintu. Ibu pasti akan lihat siapa yang ketok. Setelah itu balik lagi. Apakah Ibu akan terbawa oleh TikTok segala macam padahal kita ada deadline-nya? Ya, akan kan? Ya, karena kan dikejar deadline itu. Iya. Nah, artinya bagaimana apa? kalau deadline itu justru kita yang membuat? Iya. Artinya apa? Dengan adanya deadline, itu berarti penting buat kita. Nah, deadline itu juga mempunyai konsekuensi, ada 2 nih. Ada orang yang melihat apa hasilnya kalau berhasil, ada yang konsekuensinya apa. Kebanyakan kan orang banyak yang takut sama konsekuensi. Saya ambil contoh tadi laporan SPT, nggak boleh telat, itu resikonya tinggi gitu kan. Wah kita kejar, sampai tengah malam kita kerjain, kita fokus gitu. Bahkan ada telepon pun kita nggak mau angkat, karena penting. Ada konsekuensinya, ada resikonya. Nah, memang ceritanya akan beda kalau kita yang menyusun deadline-nya. Lalu kita bisa punya excuse kebijakan untuk memundurkan deadline-nya. Nah, itulah. Itu sering kan? Saya memundurkan deadline. Iya, dengan berbagai macam alasan. Ya. Nah, kembali lagi, pentingkah apa tujuan itu dicapai sesuai deadline-nya? Kalau nggak penting, nggak. Nah, pentingnya ini, Bu, perlu dikaitkan dengan values, Bu. Jangan penting yang nggak penting. Contoh, penting yang nggak penting gini nih, penting buat saya. Ini terutama buat teman-teman yang di asuransi dan MLM ya. Penting buat saya, kenapa sih bakal dapat bonus nih? Bonusnya duit gitu ya. Tapi dia nggak butuh duit, Bu. Jadi nggak penting kan? Ya. Nah, jadi penting nggak penting? Pentingnya apa? Gue dapat duit, tapi duit itu nggak penting buat dia. Saya sendiri begitu, Bu. Saya baru-baru ini ngobrol sama Morgan. Lalu kemudian setelah ngomong-ngomong, iya ya, gue lagi nggak kepepet-pepet banget gitu loh. Jadi gue nggak penting. Perasaan penting gitu, Bu. Tapi ternyata saya belum kepepet. Jadi ya udah, nggak penting gitu. Tapi saya merasa penting. Nah, kita perlu melihat itu penting nggak sih sebenarnya? Ya kan Morgan ya, pengalamannya. Ternyata saya santai-santai aja punya target. Kenapa saya masih belum kepepet? Jadi pentingnya ini sebaiknya dikaitkan dengan values, Bu. Tidak bersifat hal-hal yang materi. Ibu pernah ikut yang di APG kan kita ada belajar genius state ya, itu kan fokus kan. Oh iya, genius state. Nah, genius state itu dikaitkan dengan intention kita loh. Nah, intention itu kan mengarah ke values. Begitu, Bu. Genius itu yang mana ya? Yang ada 4 kotak itu ya? Yang kita perlu snapshot untuk keluar. Wis lama toh? Sudah lama. Jadi kalau deadline-nya yang kita yang bikin, tolong jangan berikan penting lihat penting atau enggak, dan pentingnya ini jangan dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya nggak penting buat kita, percuma. Yeah. Kalau biasanya bersifat materi itu pentingannya kalah. Kalah ya kalau materi ya. Iya. Berarti apa yang kuat, Bu Mar, untuk values kita? Iya. Makanya kan ada values driven yang benar bahasa Inggrisnya. Kalau itu Ibu perlu ikuti saya sesi forum Metaman yang tahun berapa Pak Teri?
tahun 2000 tahun lalu ya, Pak Teddy yang rajin nih. Ada satu sesi saya bilang values based goal setting. Tahun lalu ya, Pak ya? Tahun 2021 ya? Iya, 2021, Bu. Gila, 1 tahun udah berlalu. Iya. Jadi tak berasa ya Pak Teddy ya. Bareng Pak Heru biasanya sama Pak Hamdani udah nyampe rumah belum ya? Tadi Iya. belum. Makanya kemarin saya sempat tanya-tanya 2002 kok nggak ada ya? Iya, 2021. Ya, 2022 tuh lagi menghadirkan banyak pembicara, Pak. Ya, terakhir Money and I kan ya. Oke. So, begitu Bu Ida, mudah-mudahan menjawab bagaimana menurut Bu Ida? Ya, berarti saya harus meningkatkan untuk konsekuensi dan membuat suatu deadline di mana deadline-nya itu berupa value dan value-nya bukan berupa materi. Iya. Iya. Dan kalau Ibu termasuk orang yang nggak suka atau takut dengan konsekuensi, berikan juga apa konsekuensinya. Kita pernah belajar ada yang towards, ada yang away from. Orang yang away from takut dengan konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau nggak terjadi? Nah, umumnya kalau values itu nggak tercapai, kena gitu. Oh iya. Konsekuensinya itu biasanya berupa apa ya, Bu Mar? Hal-hal negatif yang bakal terjadi. Tapi tidak berupa materi juga. Iya. Materi itu terukur, tapi untuk kepuasan batin itu lebih pada values. Lah, contohnya apa? Coba tambah. Contohnya, kok hilang Bu Mar? Halo? Nge-freeze sepertinya. Hilang ya? Iya Bu Mar, kayaknya koneksi internetnya mati. Ntar ya Bapak Ibu. Ya. Halo, hilang Bu Mar. Ya ngobrol aja lah, gurunya hilang. Kayaknya kelempar ya. Kelempar, Marnya kelempar. Iya, saya menjawab Bu Ida, kemudian kok tiba-tiba Bu Ida nggak jawab saya. Saya halo, ingatannya semua tidak bergerak. Alamak. Saya tadi ada yang main lato-lato. Ada yang main lato-lato, siapa tuh? Nggak tahu. Tadi bunyi tak-tak-tak. Ya, saya sempat dengar itu sih. Cuma nggak tahu. Oke, baik. So, Bu Ida tadi terakhir adalah tentang konsekuensi. Ya, konsekuensi yang apa akibatnya kalau tidak tercapai, umumnya adalah konsekuensi yang negatif. Ya. Itu akan membantu. Ya, inilah. Saya lagi jalan di tempat ini, S3-nya. Berapa tahun? Pusing. Berapa tahun? Ini jalan yang keempat. Wah, ya, baiklah. Mari kita ngobrol. Makanya itu. Pusing saya. Sudah ngerjakan gini, ada aja yang belum. Aduh, saya pusing saya. Nanti ditertawain Ica loh. Lah ya makanya itu. Udah mikir Ica buru-buru toh. Padahal semua sudah tenang, kayak Ica sudah menikah, sudah gini kan sudah sebetulnya saya sudah posisi nyaman lah. Tetapi untuk bergerak itu sudah mulai bergerak terus nanti jalan di tempat. Iya. Baiklah, nanti Ibu tinggal japri saya aja. Kita ngobrol lagi, Bu. Iya. Itu tadi saya ngomong, tapi freeze. Nanti kita ngobrol lagi di grup atau di japri. Ya. Oke, terima kasih Bu Mar. Ya. So, teman-teman, bagaimana dapat sesuatu untuk malam ini? Dapat? Baiklah. Kalau dapat, kalau boleh teman-teman ketik deh. Kita belajar dari tadi tentang bagaimana cerdas versus pintar, dan kemudian teman-teman sudah mulai memilah mana yang cerdas, mana yang pintar. Teman-teman juga sudah tahu bahwa kita meaning maker, kita memberi arti, tapi kita jarang memilah arti yang kita berikan. Kita langsung masuk aja. Sehingga saya merumuskan 4 kriteria, yaitu mampu membedakan data dan persepsi,
mampu menyusun kepentingan, penting nggak sih gitu ya. Lalu tujuannya ada atau enggak, kalau ada jelas atau enggak, lalu kemudian fokus. So, berangkat dari 4 kriteria ini, teman-teman juga sudah menyusun angkanya, dan angka ini sekali lagi ini adalah assessment yang belum diuji kemana-mana, tapi paling nggak awareness buat kita semua. Harapan saya dengan mengetahui area yang perlu di-develop, teman-teman mulai nengok dari 4 aspek itu yang mana yang perlu teman-teman develop, dan silakan nanti kalau teman-teman ada yang ingin diskusi, WhatsApp grupnya akan di-maintain selama 1 bulan, seperti bulan-bulan, akan di-maintain 1 bulan, silakan diskusi di sana. Atau ada yang mau japri, saya terbuka, tapi nggak janji langsung balas ya, karena biasanya kalau siang saya sibuk, malam saya balas. Kalau pas saya lagi mau buka TikTok ada yang japri ya saya balas gitu ya. Itu area-area saya nggak fokus gitu ya. Dan kemudian teman-teman stay tune di WhatsApp group ini, dan teman-teman juga silakan bergabung dengan WhatsApp group induk. Nanti tim MetaMind akan mengirimkan link untuk WhatsApp group induk. Biasanya saya suka update-update atau kirim artikel-artikel ke WhatsApp group yang induk. Sedangkan WhatsApp group yang bulanan itu hanya untuk diskusi materi yang kita bahas terkait dengan materi yang kita bahas. So, teman-teman, harapan saya dengan mengenali antara cerdas dan pintar, maka saya mengajak teman-teman di tahun 2023 ini, bukan hanya pintar, tapi juga cerdas. Ya, cerdas yang terutama adalah cerdas emosi, jangan kepancing lagi oleh emosi-emosi nggak jelas. Jangan kepancing lagi oleh hal-hal yang membuat kita jadi tidak produktif, saya minjem kata Ibu Imelda tadi. Dan yuk kita menjadi manusia efektif. Efektif itu apa? Kita benar-benar menjadikan hidup kita lebih berkualitas lagi. So, selamat menjadi cerdas hari ini, besok, dan di hari-hari selanjutnya sepanjang tahun. Cerdas menjadi tagline MetaMind untuk tahun ini di ulang tahun yang ke-20, dan yuk sama-sama kita menjadi cerdas ya teman-teman. Oke? Sip? Dan terakhir kita foto yuk, Sin. Ya, kita foto, tunjukkan wajahnya dong, yuk kita foto bareng. Dan karena kita mau foto bareng, tidak ada yang tulis di chat grup dulu ya, karena kalau di chat grup yang muncul yang paling bawah ketutup nih. Kita stop chatnya. Ya, mari kita foto. Oh, ada Pak Andi bersama anaknya. Ya, yuk mari, ini wajahku, mana wajahmu teman-teman. Ayo, mari. Silakan, ada Pak Andre. Yuk, silakan Sin. 1, 2, 3. Tetaplah tersenyum, kita nggak tahu kita di layar berapa. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. So, thank you Cindy. Dan terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Yuk kita sama-sama cerdas teman-teman. Ketika kita semua bisa menjadi lebih cerdas, semoga itu juga berefek kepada bangsa kita, ya, negara kita. Dan tahun ini kita semua cerdas, ya, berproduksi salah lagi, produktif gitu ya, dengan efektif. Oke? So, dengan demikian saya pamit, Pak Aji ketawa, salah kata ya Pak. Terima kasih Pak Joni dan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di WhatsApp group untuk diskusi, dan sampai bertemu di forum MetaMind bulan berikutnya. Selamat bercerdas ria teman-teman. Selamat malam. Thank you Bu Mar. Thank you. Terima kasih Bu.